Jadi kalau bicara tentang sejarah kepemimpinan, pengalaman kaum muslimin memimpin dunia, maka kita pernah memimpin dunia ini selama hampir 1300 tahun lamanya. Jadi kalau masih saja ada orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin tidak punya sistem kepemimpinan, na'udzubillah, rasanya aneh. Kenapa? Karena seperti hendak menghilangkan sinar matahari, karena dalam sejarah panjang silih berganti khalifah, mereka tetap menjalankan satu sistem yang sama, yaitu sistem kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibbahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka sebagaimana kita fahami, Islam adalah din, Islam adalah tata cara hidup, Islam adalah ideologi yang punya sejarah panjang kepemimpinan. Dan kalau kita bicara tentang keberhasilan, maka kepemimpinan Islam ditandai dengan kegemilangan kemanusiaan dan kegemilangan materi. Kepemimpinan Islam diawali dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, lalu kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau praktis memimpin umat Islam dalam urusan-urusan dunia dan politik, lalu kemudian pasca wafatnya beliau, dilanjutkan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abu Thalib, lalu kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Umayyah, dilanjutkan dengan kepemimpinan Abbasiyah, dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Turki Utsmani. Jadi kalau bicara tentang sejarah kepemimpinan, pengalaman kaum muslimin memimpin dunia, maka kita pernah memimpin dunia ini selama hampir 1300 tahun lamanya. Perjalanan yang saya pikir nggak sederhana, sangat panjang, tapi penuh dengan kegemilangan. Dan kalau kita bicara tentang kepemimpinan, pemirsa yang dimuliakan Allah, maka kita bicara bahwa dalam Islam ada orang yang memimpin, namanya khalifah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian Islam tidak berhenti sampai pemimpin saja, tetapi Islam bicara juga tentang sistem kepemimpinannya. Maka sistem kepemimpinannya kadang-kadang dia sebut dengan khilafah, atau juga disebut dengan sultan, atau disebut juga dengan amirul mukminin dan sebagainya. Sistem kepemimpinan Islam ini memiliki aturan baku berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas. Jadi kalau masih saja ada orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin tidak punya sistem kepemimpinan, na'udzubillah, rasanya aneh. Kenapa? Karena seperti hendak menghilangkan sinar matahari, karena dalam sejarah panjang silih berganti khalifah, mereka tetap menjalankan satu sistem yang sama, yaitu sistem kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah. Ya, jadi secara teori maupun secara praktek ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya. Ya, sehingga sebenarnya harusnya tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslimin untuk meyakini bahwa Islam itu adalah sebuah sistem kepemimpinan yang dilengkapi dengan pemimpin-pemimpin yang hebat yang silih berganti hadir dalam sejarah panjang kaum muslimin. Itu kira-kira gambaran tentang kepemimpinan. Dan kalau kita bicara tentang sistem kepemimpinannya, maka setidaknya ada 4 azas atau konsep kepemimpinan Islam itu.
ya, yang sebenarnya kalau kita bicara nanti jadi berbeda dengan sistem kepemimpinan yang ada hari ini. Ya, jadi sistem kepemimpinan khilafah ini berbeda dengan sistem demokrasi, berbeda juga dengan sistem kerajaan, atau berbeda juga dengan sistem diktator proletariat. Ya, kenapa? Karena dia memiliki struktur yang tetap dan tidak berubah. Lalu kemudian karena bersumber dari syariat Islam. Ya, yang paling mudah kita contohkan itu adalah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tidak mengambil model kepemimpinan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah pada masa itu, di mana para pemuka mereka menetapkan hukum bagi masyarakatnya. Rasul tidak mengambil itu. Rasul juga tidak mengambil apa yang dilakukan oleh Romawi dan Persia dalam sistem kerajaan. Ya, Rasul tidak juga mengambil itu, tapi Rasul punya sistem kepemimpinan baru yang dilaksanakan pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu kalau kita lihat sebenarnya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya bicara tentang tekanan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Kenapa? Karena kalau bicara kesabaran maka Rasul sudah sangat sabar gitu. Tetapi kenapa harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena harus menjalankan sistem kepemimpinan Islam di mana seluruh ajaran Islam itu bisa dilaksanakan. Sementara ketika di Mekah, Rasul praktis tidak bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam terlalu detil. Kenapa? Karena kepemimpinan tidak dalam kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menarik. Ikhwan rahimakumullah, ya. Kalau menurut saya ini juga yang hilang dari hasanah kita hari ini. Banyak sekali cerdik pandai negeri ini yang tidak lagi mau membaca literasi tentang khalifah dan khilafah ini gitu. Tetapi hanya sekedar membaca literasi-literasi yang kalau menurut saya jadi bersumber dari pemikiran-pemikiran lain. Sehingga seolah-olah demokrasi itu harga mati yang tidak pernah lagi bisa tergantikan. Bahkan dengan sistem khilafah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang sistem khilafah, maka ada 4 pilar sistem kepemimpinan Islam itu, atau sistem pemerintahan Islam itu, atau sistem ketatanegaraan Islam. Ya, ada 4 pilarnya. Ya, yang pertama pilarnya itu adalah bahwa kedaulatan ada di tangan syariat. Syihadatul syar'i. Ini yang paling menarik. Kenapa? Karena sebenarnya dalam kajian ilmiah kedaulatan itu tidak mungkin di tangan rakyat. Tidak mungkin juga di tangan penguasa, tetapi kedaulatan itu ada di tangan hukum, ya. Dan ini yang diakui oleh pakar-pakar ketatanegaraan. Hanya entah bagaimana tiba-tiba kedaulatan itu bergeser ke tangan rakyat, ya, yang justru akhirnya malah dikuasai oleh para pemilik modal, gitu, para pemilik uang, atau bergeser ke para raja, para penguasa yang akhirnya dia menjadi diktator karena kedaulatan ada di tangannya. Dalam Islam, kedaulatan itu ada di tangan hukum. Maka hukum siapa lagi kah yang lebih hebat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Afa hukmal jahliyati yabghun wa man ahsanu minal hukma liqaumi yuqinun. Siapa lagi hukum yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu pilar yang sangat penting dalam Islam itu bahwa asyhadatul syar'i. Kedaulatan itu ada di tangan hukum, di tangan pembuat hukum syara. Ya, ini yang mesti kita pahami. Dan dalam Islam al-hukmu illa lillah. Ya, innal hukmu illa lillah. Bahwa kalau kita bicara pembuat hukum, maka pembuat hukum itu Allah. Kita baik penguasa maupun rakyat itu hanya pelaksana dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah digambarkan dan sudah dilaksanakan juga oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai seorang pemimpin tetap terkena dengan hukum syariat Islam. Tidak kemudian karena nabi dan rasul, karena pemimpin lalu tidak terkena hukum syariat Islam. Bahkan keluarga nabi sekalipun dijamin oleh Rasulullah dengan mengatakan bahwa lau ana Fatimah binta Muhammad sarakat laqatatu yadaha. Kalau yang mencuri itu Fatimah, anaknya Muhammad, aku sudah pasti potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa
Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul dan pemimpin tetap terkena hukum syariat. Tidak kemudian dia bebas hukum. Mungkin agak beda dengan sekarang, ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba merasa bebas hukum. Kenapa? Karena kekuasaan, karena kedaulatan ada di tangannya. Merasa bahwa hukum dia yang bikin sehingga dia tidak harus terkena hukum itu. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Ini juga yang diikuti oleh para khalifah sesudahnya. Bagaimana mereka, para khalifah dan para keturunannya tetap terkena hukum syariat Islam gitu. Ya, kita saksikan bagaimana Ibnu Umar ketika dia mengembalakan unta di padang pengembalaan negara, lalu untanya besar-besar, maka dengan sederhana aja Umar mengatakan bahwa serahkan unta itu untuk negara karena engkau beri dia makan di padang pengembalaan milik negara. Karena kita semua hanya pelaksana hukum, terkena hukum. Seorang Umar, seorang khalifah yang kekuasaannya begitu besar, ya hampir sepertiga dunia, ya menyerahkan saja unta yang digembala anaknya itu untuk negara. Kenapa? Karena khawatir bahwa ada harta negara yang termakan di sana. Ini menunjukkan bahwa asyadatul syar'i, kedaulatan ada di tangan syariat, bukan di tangan manusia, bukan juga di tangan penguasa, bukan juga di tangan rakyat, ya. Sehingga secara esensial kita mengatakan bahwa sangat berbeda antara sistem khilafah dengan sistem yang ada pada hari ini, baik sistem demokrasi yang menyerahkan kekuasaannya di tangan rakyat, menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat, atau sistem kerajaan yang menyerahkan kedaulatan ada di tangan raja, atau sistem komunis yang menyerahkan kedaulatan ada di tangan penguasa, sehingga jadi diktator proletariat. Islam punya jalan sendiri, kedaulatan ada di tangan syara, asyadatu lisyar'i, ya, sehingga dikatakan bahwa waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Orang yang dia punya kekuasaan tapi dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia dikatakan kafir, dikatakan fasik, dikatakan zalim. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Tentu ayat ini, Quran surah Al-Maidah ayat 45 ini lebih tepat kalau kita bicara tentang pemimpin. Kenapa? Karena dialah yang menetapkan hukum bagi masyarakatnya. Tetapi ketika dia tidak mau menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia digelari sebagai orang yang kafir, dia digelari sebagai orang yang fasik, bahkan dia digelari sebagai orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, konsekuensi dari perkara ini adalah khalifah tidak boleh membuat hukum sendiri berdasarkan kehendak, tapi harus mengadopsi hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rakyat ataupun pemimpin adalah pelaksana hukum-hukum Allah. Tidak ada yang berhak untuk membuat hukum di antara kita. Tidak sebagaimana dalam sistem demokrasi hari ini, di mana masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakilnya, konon wakil-wakilnya membuat hukum untuk kepentingan mereka, gitu ya. Sehingga hukum bukan berasal dari rakyat, tapi berasal dari hukum-hukum Islam. Yang berikutnya, setiap kebijakan negara harus berdasarkan dalil syar'i dan bukan atas dasar kemaslahatan atau tuntutan mayoritas publik. Bukan begitu. Jadi dalam Islam bukan kemudian no viral no justice, enggak. Kalau dia melanggar syariat berarti dia harus dikenakan sanksi. Tapi kalau dia taat syariat, maka dia dibiarkan. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tuntutan syariat. Begitu ya. Inilah yang pertama. Sementara yang kedua, yang menarik juga dalam Islam itu adalah as-sultan lil ummah. Kekuasaan itu ada di tangan umat. Ya, jadi Islam tidak mengenal putra mahkota. Ya, Islam tidak mengenal transisi kepemimpinan itu diwariskan dari ayah kepada anaknya. Walaupun nanti dalam sejarah Islam yang panjang ada putra-putra mahkota yang menjadi khalifah setelah ayahnya mundur. Tetapi ada sistem baiat. Baiat ini menunjukkan keridhaan umat terhadap pemimpinnya. Disitulah kemudian kita memahami bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat. Umatlah yang berhak menentukan siapa di antara mereka yang akan jadi pemimpin. Sehingga fit and propertinya jelas didasarkan pada ketaatan orang yang hendak menjadi khalifah. Kenapa? Karena
syarat pertama khalifah itu dia adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami, ya. Mungkin agak sama dengan sistem demokrasi hari ini, kekuasaan di tangan umat gitu. Umatlah yang memilih pemimpin lewat pemilu, tetapi jelas bahwa indikator dia berhak menjadi pemimpin bukan karena populer, bukan karena dia artis beken, bukan karena dia kaya, tapi siapa yang paling layak, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan dipilih oleh masyarakat. Sehingga boleh jadi nanti dalam sistem kehilafahan ada pemilu. Sangat mungkin dimungkinkan itu. Kenapa? Karena rakyat berhak untuk menentukan siapa yang hendak mereka pilih menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Ini menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa sistem Islam itu sistem putra mahkota. Jadi kalau seorang khalifah dia menjabat sebagai khalifah, lalu kemudian dia lengser, maka otomatis anaknya akan melanjutkan atau keluarganya akan melanjutkan. Tidak seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena yang sesungguhnya kekuasaan ada di tangan umat. As-sultan lil ummah. Ya, sehingga umatlah yang memilih siapa yang akan jadi pemimpin yang paling layak di tengah-tengah mereka. Gambarannya yang paling sederhana itu adalah ketika Rasulullah wafat, maka kaum Muhajirin dan Ansor semua menyiapkan siapa yang paling layak menjadi khalifah penggantinya Rasulullah. Walaupun ada sinyal-sinyal dari Rasulullah bahwa Abu Bakar, tetapi tidak otomatis Abu Bakar langsung jadi pemimpin, menjadi khalifah pada masa itu. Ya, para sahabat dari golongan Ansor dan Muhajirin memberikan usulan orang-orang yang akan menggantikan Rasulullah, lalu jatuhlah pilihan itu kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, di Sakifah Bani Sa'adah mereka lakukan itu, lalu setelah terpilih dibaiatlah Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan ditentukan oleh wangsit atau bukan ditentukan oleh putra mahkota, tetapi ditentukan oleh pilihan masyarakat. Baiat itu menunjukkan masyarakat memilih mereka sebagai pemimpin. Ya, karena itu konsekuensi dari pilar ini adalah khalifah tidak bisa berkuasa tanpa baiat dari umat. Rakyat memilih punya hak untuk melakukan nasihat dan koreksi pada khalifah yang menjadi pilihan mereka. Ya, lalu kemudian yang berikutnya pemerintahan khilafah itu bukan kediktatoran, ya, tetapi umat berhak untuk menggantikan siapa yang akan mengganti khalifah selanjutnya. Saya pikir ini menarik. Kenapa? Karena kalau bicara tentang sistem pemerintahan modern, rasanya khilafah ini mewakili kemodernan itu dibandingkan dengan sistem kerajaan atau dibandingkan dengan sistem sosialisme komunis, ya. Nauzubillah min dzalik tsumma nauzubillah, yang berdasarkan kekuasaannya atas garis keturunan atau sebatas pada partai yang berkuasa saja. Dalam Islam kekuasaan itu ada di tangan umat. Yang ketiga yang juga menarik adalah mengangkat satu khalifah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu hanya memiliki satu pemimpin, yaitu seorang khalifah. Yang kalau ada dua pemimpin, maka pemimpin yang berikutnya harus dibunuh. Maksudnya adalah bahwa kaum muslim itu hanya boleh memiliki satu pemimpin saja. Tidak layak memiliki lebih dari satu orang pemimpin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata tuntutan dunia modern hari ini memang harus ada satu kepemimpinan tunggal untuk sebuah komunitas jamaah atau sebuah masyarakat. Masyarakat tidak bisa lagi berhenti pada negara-negara bangsa dengan banyak pemimpin. Kenapa? Karena arus informasi, arus barang dan jasa, compressing the world, itu sudah mengharuskan mereka punya satu wilayah luas di mana kemudian punya seorang pemimpin. Dan hari ini mereka sudah menggagas itu, ya. Kita sudah punya itu sejak lama gitu. Jadi aneh kalau hari ini kaum muslimin tiba-tiba terpecah jadi negara-negara kecil yang sama sekali nggak siap menghadapi globalisasi, sama sekali nggak siap menghadapi compressing the world. Kenapa? Karena dunia ini semakin kecil, dibutuhkan satu pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Ya, hanya sayangnya hari ini kaum muslimin justru memilih untuk terpecah-pecah jadi negara-negara kecil dikuasai oleh negara besar yang tidak lagi mengenal batas-batas bangsa. Ya, sayang sekali. Ya,
Orang Indonesia lewat saja sedikit ke perbatasan Malaysia, tiba-tiba dianggap pendatang haram. Padahal sama-sama negeri kaum muslimin. Bahkan ditembakin sampai mati. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Artinya, apa kita mau terus bertahan dengan negara bangsa, dengan pemimpin yang banyak, yang kemudian kita jadi terkukung di limit-limit negara kecil, dikuasai oleh negara-negara raksasa yang mereka sudah tidak lagi mengenal limit-limit bangsa. Sementara kita punya kepemimpinan seorang khalifah di mana sistem khilafah itu dia jadi satu pemimpin bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Gitu ya. Karena itu konsekuensi dari ini adalah haram kaum muslimin terpecah-pecah dan tidak memiliki khalifah pada hari ini. Ya, lalu kemudian juga persatuan kaum muslimin itu diwajibkan dalam satu kepemimpinan. Ya, bagaimana mungkin tiba-tiba kita muslim ya, kita datang ke negara-negara lain, jadi pekerja di sana lalu disebut pendatang haram, lalu jadi warga kelas 3, warga kelas 4 gitu ya. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Padahal bumi Allah ini luas dan kamu bisa hijrah di dalamnya. Kamu bisa mencari mata pencarian kamu dimanapun gitu ya. Harusnya ini kita pikirkan bersama. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk berjuang dalam menegakkan kembali khilafah. Pemirsa, sedihnya ya, sedihnya Dalai Lama ada untuk menyatukan Hindu Buddha. Paus dia menyatukan Nasrani gitu ya. Begitu juga pemimpin Yahudi hari ini menyatukan Yahudi di seluruh dunia. Lalu kaum muslimin siapa pemimpinnya? Ya, bahkan kemarin ketika kita bicara tentang penetapan awal dan akhir Ramadan saja sudah berbeda-beda antar negara. Indonesia beda dengan Malaysia. Ya, padahal negeri-negeri kaum muslimin yang dulu pernah disatukan oleh Allah dalam kepemimpinan seorang khalifah dalam sistem kekhilafahan. Yang keempat, hanya khalifah yang berhak untuk melakukan tabani ya terhadap hukum syara. Ini juga menarik. Kenapa? Karena dengan pentabanian ini seorang khalifah punya kepastian hukum untuk mengambil kebijakan di dalam negara. Jadi khalifah harus punya hak untuk mentabani. Di sini juga kita melihat bahwa nanti khalifah itu masa jabatannya nggak bisa dibatasi. Silahkan saja, tapi dia bisa diturunkan ketika apa? Ketika dia tidak konsisten lagi dalam memegang kebijakannya mengacu pada syariat. Kenapa? Karena biasanya pentabanian modelnya begini, lalu kok tiba-tiba pada saat harus memutuskan sebuah hukum tiba-tiba berbeda, berarti ada vested interest. Ya, nah kalau sudah seperti ini dia bisa diturunkan oleh umat. Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, hanya khalifah lah yang berhak melakukan tabani ya dalam proses pengambilan hukum sehingga konstitusi dijalankan lalu hukum berlaku atas pentabanian khalifah. Tentu khalifah tidak akan mentabani hukum-hukum yang boleh beda. Ya, tidak akan mungkin khalifah sampai sedetil itu. Kecuali kalau di tengah masyarakat terjadi pertikaian yang sangat, maka khalifah mengambil keputusan dan amrul imam yarfaul khilaf. Perintah dari imam ini menyelesaikan perbedaan, menyelesaikan pertikaian. Jadi kalau menurut saya ya sebuah negara modern hari ini harus punya kepastian dalam pengambilan hukum. Berbeda dengan trias politika. Trias politika itu terjadi saling kunci. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Eksekutif tidak punya hak untuk langsung mengimplementasikan kebijakannya. Dia harus koordinasi dulu dengan legislatif. Berarti ada kunci di situ. Bisa jadi saling kunci. Atau dia harus konsultasi juga kepada yudikatif. Boleh jadi ada persoalan di situ. Makanya efektivitas dalam sistem demokrasi itu terabaikan ketika pilarnya adalah kepemimpinannya trias politika gitu. Sementara dalam Islam kepemimpinannya tunggal dan hak bagi khalifah untuk mengambil hukum, mentabani hukum yang paling layak yang bisa diterapkan di dalam negara. Ya, jadi ini yang menarik kalau menurut saya. Saya beranggapan bahwa sebuah negara modern, ya kalau kita berbicara negara modern dengan compressing the world, dengan arus barang dan jasa yang sekarang tidak terbendung lagi oleh nation state, butuh negara dan butuh sebuah sistem pemerintahan yang bisa
mengadopsi itu semua. Dan sistem khilafah adalah sistem yang paling layak dengan semua kepemimpinannya gitu ya. Maka konsekuensi keempatnya, tidak boleh ada hukum yang diterapkan sebagai hukum Allah yang diadopsi oleh khalifah berdasarkan syariat Islam gitu ya. Lalu kemudian negara Islam adalah memiliki banyak negara Islam ini tidak memiliki banyak sistem hukum yang bertentangan satu dengan yang lain, karena satu dia khalifah yang mengambilnya ya, mengadopsinya. Khalifah mengambil bentuk kebijakan bentuk istihad berdasarkan hukum Islam dan bukan kemudian mentaati sesuatu yang tidak diambil dari hukum-hukum Islam. Ya, karena itu nanti dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faraduhu ilallah wa rasulullah. In kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Ya, jadi al-ayah. Jadi sampai dikatakan taat pada Allah dan taat pada Rasulnya dan taat pada khalifah ulil amri minkum. Tapi kalau terjadi pertikaian antara sesama kamu masyarakat dan antara kamu dengan ulil amri kamu, dengan khalifah kamu, maka siapa yang paling menjalankan perintah Allah di sana? Apakah rakyatnya ataukah khalifahnya? Ya, maka yang dimenangkan oleh pengadilan adalah yang paling berpijak kepada hukum-hukum syariat. Jadi kalau menurut saya, ikhwan rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah negara yang paling fair kalau menurut saya, ya, sebuah negara yang paling layak untuk diterapkan dalam kondisi hari ini di mana kita bicara modernitas. Kita udah nggak bisa lagi terpaku pada sistem nation state, negara-negara kecil yang akhirnya terus saja dijajah oleh negara-negara besar, atau juga nggak bisa mengadopsi sistem-sistem yang lain yang sekarang ini justru banyak diadopsi oleh kaum muslimin. Kesimpulannya, pertama, sistem khilafah ada sistem pemerintahan yang memiliki aturan baku dalam Islam. Yang kedua, ada 4 pilar utama sistem khilafah ini. Pertama, syihadatul syar'i, kedaulatan ada di tangan pembuat hukum syariat, bukan di tangan manusia. As-sultan lil ummah, kekuasaan ada di tangan umat. Lalu kemudian mengangkat khalifah, satu orang khalifah wajib bagi kaum muslimin. Lalu hakon alal khalifah, hak bagi khalifah mentabani hukum syariat Islam untuk diimplementasikan dalam kepemimpinannya. Oke, kalau ada orang yang menganggap bahwa sistem kepemimpinan Islam itu tidak pernah ada, rasanya literasinya harus terus dikaji ulang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.